Cinta tanah air bisa dimulai dengan pilihan sederhana yang kita ambil setiap hari. Seperti saat kita memilih produk dengan kandungan dalam negeri yang tinggi. Saat kita membeli barang TKDN, kita tidak hanya melakukan transaksi, kita ikut menggerakkan produksi dalam negeri, membuka peluang kerja, dan menjaga agar lebih banyak keluarga tetap memiliki penghasilan. Langkah kecil ini ikut menjadi bagian dari upaya mengurangi kemiskinan. Inilah wujud bela negara yang terasa dekat dan nyata. Keputusan sederhana tetapi memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Apel bukan hanya sekedar rutinitas. Apel adalah wujud disiplin, kebersamaan, dan kesadaran sebagai bagian dari bangsa dan negara. Ini adalah wujud kesadaran akan tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, serta kesiapan mengabdi kepada negara. Sadar berbangsa dan bernegara tidak selalu terlihat dalam seremoni, tetapi tumbuh dalam kesadaran menjalankan peran. Sebagai ASN, saya menyadari bahwa setiap tugas adalah bagian dari tanggung jawab negara yang harus dijalankan dengan patuh dan profesional. Saat bekerja, sadar berbangsa dan bernegara diwujudkan melalui sikap saling menghormati, menjunjung tinggi kebinekaan, serta mengedepankan kepentingan bersama. Tidak hanya itu, sadar berbangsa dan bernegara juga berarti taat pada hukum, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjalankan tugas sesuai aturan. Sebagai pelayan publik yang hadir untuk masyarakat, kami menyadari dan memahami bahwa kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di balik setiap data, ada warga negara yang berjuang untuk bertahan hidup. Setiap program sosial adalah wujud nyata pengabdian kepada bangsa dan negara, serta bentuk kesadaran berbangsa yang dimulai dari empati dan tanggung jawab. Melalui disiplin, kebersamaan, ketaatan pada aturan, dan kesadaran akan arah kebijakan, kami sadar berbangsa dan bernegara sebagai aparatur sipil negara. Sebagai seorang ASN, kita harus setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Setia pada Pancasila berarti memiliki komitmen dan kesetiaan untuk mengamalkan nilai-nilai dasar negara. Salah satu contoh implementasinya adalah dengan mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Sebagai seorang pelayan publik, ASN harus memastikan aspirasi warga miskin juga didengar dan diakomodasi dalam musrenbang. Ini sesuai dengan pengamalan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tak hanya itu, sebagai seorang pelayan publik sudah seharusnya melayani warga tanpa pandang bulu, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Ini sesuai dengan pengamalan sila kedua dan sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setia kepada Pancasila, wujudkan bela negara. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sebagai seorang ASN, kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan kita saling rela membantu keberdayakan kerja. Dalam hal ini, membantu pendistribusian makan bergizi gratis yang merupakan program Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada murid-murid yang ada di sekolah. Jam istirahat kadang aku lewati untuk belajar dan bekerja. Aku tahu sebagai ASN aku harus terus berkembang dari sisi skill, pengetahuan, mental, dan lainnya. Rela berkorban bukan soal uang atau nyawa, tapi soal waktu dan niat yang dicurahkan karena bangsa ini hanya bisa maju jika orang-orang di dalamnya mau terus belajar dan maju. Sebagai aparatur sipil negara, kepekaan terhadap lingkungan sekitar merupakan bagian dari kemampuan dasar bela negara. Ketimpangan sosial di kawasan perkotaan terlihat dari perbedaan ruang hidup dan kesempatan ekonomi. Kemampuan awal bela negara tercermin dalam kesiapan fisik dan juga mental sehari-hari. Contohnya adalah melalui olahraga. Aparatur sipil negara menjaga kebugaran agar tetap sehat dan produktif dalam menjalankan tugas.
sehingga mampu memberikan pelayanan optimal dan merespon ketimpangan sosial di perkotaan. Kondisi ini menjadi tantangan pembangunan perkotaan yang harus direspon secara adil dan berkelanjutan. Kemampuan bela negara diwujudkan melalui senantiasa memelihara jiwa dan raga dengan makan dan minuman yang bergizi. Dengan menghargai dan merawat tubuh yang kita miliki, kita mempersiapkan diri agar mampu bekerja secara optimal. Melalui kebiasaan hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi dan menjaga kebugaran, aparatur sipil negara mempersiapkan diri agar mampu bekerja secara optimal dan profesional. Kemampuan dasar bela negara juga diwujudkan melalui kekuatan spiritual dan kecerdasan emosional. Inteligensia secara rohani dan jasmani merupakan kemampuan bela negara yang perlu dimiliki, terlebih saat dihadapkan dengan situasi yang sulit saat pelayanan publik. Dengan pengendalian diri dan sikap yang bijaksana, aparatur sipil negara mampu menghadapi pengaduan masyarakat secara tenang, objektif, dan solutif. Karena warga negara yang sehat dan kuat merupakan fondasi utama bagi ketahanan dan kemajuan bangsa Indonesia. Tidak hanya sehat dan kuat secara jasmani, tetapi juga secara rohani.